Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kami mau bertanya Pak Kiai mengenai akhir-akhir ini ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kami sebagai warga negara Indonesia itu tercengang dengan adanya tantangan Rizik Syihab untuk perang kepada PWI-LS dan mengatakan bahwa PWI-LS itu adalah monyet. Dan yang seterusnya itu telah terjadi persekusi kepada Bapak Mono di Karanganyar. Itu menurut tanggapan Kiai Hasim itu bagaimana? Monggo kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama, saya hanya melihat dan mengamati di medsos. Yang pertama saya komentari dulu sikapnya Pak Rizik. Pak Rizik ini orang tua yang konon katanya mengaku sebagai ulama atau sebagai orang yang tahu agama. Kok berani melontarkan sebuah tantangan kepada sekelompok orang yang sedang berjuang memurnikan sejarah, berjuang untuk membela, mensucikan nama Rasul, nama Nabi kita Muhammad SAW untuk berperang. Nah, itu bukan mencerminkan perangai atau sifat seorang seorang yang alim, seorang yang beragama. Apalagi mengatakan LS itu atau PWI itu monyet. Nah, ini apa tidak terbalik? Kalau menurut saya ya Pak Rizik ini yang monyet. Karena tidak pantas manusia mengatakan orang lain itu monyet. Mengajak perang jelas ini bukan cermin dari sikap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jelas beliau santun. Orang yang tidak senang dengan beliau juga disikapi dengan sangat bijaksana, bahkan dirangkul dan sebagainya. Pokoknya akhlakul karimah. Nah, apakah cocok? Ini tidak. Nah, sampai begitu ada persekusi seseorang di Kabupaten Karanganyar oleh sekelompok orang, ini sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab. Dan saya secara pribadi benar-benar kecewa dan mengutuk perbuatan itu. Apalagi kalau mereka mengatasnamakan dengan label Islam dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak cocok, sangat tidak sesuai. Apapun alasannya, itu harus ditempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak seperti itu. Nah, itulah komentar saya. Jadi kembali lagi, ini Pak Rizik ini ya barangkali dia memang lagi gimana gitu ya. Tapi saya amati memang dia itu semenjak dulu sampai hari ini itu tidak ubahnya atau tidak terlalu jauh lah dengan orang-orang yang berhadapan dengan pribumi pada kala itu ketika ada catatan sejarah kita melawan penjajah. Itu kan ada pengkhianat yang justru melawan pribumi, melawan fatwanya ulama di Indonesia. Manakala orang-orang pribumi dan ulama-ulama Indonesia ini berjuang mengusir penjajah, mereka berdiri di belakang penjajah, ikut menghancurkan, ikut menyerang, ikut mematikan, ikut orang-orang pribumi. Itu sejarah sudah jelas seperti itu. Jadi mungkin sikapnya Pak Rizik ini ya setali tiga wong dengan leluhur-leluhurnya di sini.
yang namanya siapa Utsman bin Yahya itu jelas. Apalagi ini yang namanya Rizik Syihab itu kan teriaknya kan apabila yang menentang Habib itu PKI. Tapi kita tahu dalam sejarah itu bahwa PKI itu kan semuanya itu kan Habib, ya kan, termasuk DNID, Al-Munar dan lain sebagainya. Tujuannya PKI itu di Indonesia itu, tujuannya orang Yaman di Indonesia itu paling tidak itu ya untuk menghancurkan NKRI, untuk memporak-porandakan NKRI. Ya itulah. Jadi sejarah itu tidak akan bisa hilang, tetap terukir dengan tinta emas sampai kapanpun itu tidak akan hilang. Masa kita mau lupa begitu saja generasi-generasi muda sekarang terhadap sejarahnya? Enggak. Tidak, itu memang betul seperti itu, dan kakek saya ini salah satu korbannya. Ya beruntunglah kita anak-anak muda sekarang ini dimelekkan dengan situasi seperti sekarang ini. Ada orang yang berani mengungkap seperti ini. Inilah beruntungnya. Coba kalau tidak ada ini, tidak ada PWI, tidak ada RS, bablas nanti sampai generasi kapanpun kita akan dijongos-jongoskan, dibudak-budakin mereka. Ini yang sangat penting. Lahiran saya itu ada beberapa orang yang masih saja jadi rela mengorbankan harga dirinya, martabatnya, rela mengabdi, menciumi, menjilat pantat mereka. Ini Masya Allah. Ini yang sangat penting. Lahiran saya itu ada beberapa orang yang masih saja jadi rela mengorbankan harga dirinya, martabatnya, rela mengabdi, menciumi, menjilat pantat mereka. Ini Masya Allah, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi menurut pendapat saya ini, saya singgung terus, saya lanjutkan. Dulu ketika pejuang Indonesia, pejuang pribumi ini mengusir penjajah dengan semangat, hanya dimodali dengan bismillah, la haula wala quwwata illa billah, persenjataan juga sangat sederhana. Ada juga pribumi yang ikut mereka. Motivasinya ada yang duit, ana sing wadonan, ada yang pangkat, jadikan sindel, jadikan ini, mandor ini. Ada orang-orang pribumi asli Indonesia jadi pengkhianat. Terus gimana sikap pejuang bunuh waktu itu? Ditangkap, dibunuh. Seperti di sini ada peristiwa begitu. Di sini. Karena ulah pengkhianat, salah satu pejuang yang sudah bersembunyi di sebuah lubang didor oleh Belanda. Karena ditunjukkan oleh pengkhianat itu. Jadi pengkhianat dari dulu sampai sekarang di Indonesia ada. Pengkhianat bangsa. Nah mereka sekarang berlindung itu di balik jubah-jubah mereka. Jadi mukibin ini. Jadi kalau saya mengatakan mukibin mungkin ini pengkhianat bangsa, ya barangkali tidak salah. Yang di sini lagi berjuang seperti ini, kok mereka malah membela. Menurut Pak Kiai itu setelah terjadi dari beberapa kasus yang ada di Indonesia itu, khususnya itu klan Ba'alawi, itu sebaiknya dia disuruh taubat apa dimusnahkan saja, Kiai? Ya, itu sih ada sanadnya lah ya, dari berbagai peristiwa gitu. Kalau seperti zamannya Nabi Nuh itu ya supaya dihancurkan, umat yang bangkit seperti itu dihancurkan. Tapi kan kita bukan umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya disuruh taubat, didoakan, mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Begini ya Mas ya. Ini saya punya pendapat begini, semua manusia itu punya nurani. Kalau dalam bahasa apanya, kolbun kolb. Jadi hatinya hati yang tidak bisa berbohong. Tidak bisa. Ini dibuktikan pada saat itu ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian tenggelam di Lautan Merah. Ini Fir'aun mau membaca syahadat sebenarnya, mau beriman.
Tetapi karena sudah ditulis oleh Allah, khotamallahu ala qulubihim, mungkin itu kemudian dijejeli pasir oleh malaikat. Jadi nurani itu tetap ada. Saya sering komunikasi dengan orang-orang non-muslim. Mereka tahu kalau sesembahnya itu Allah. Tahu. Tapi karena mungkin faktor lain sehingga belum ke situ. Tapi mudah-mudahan ini mereka-mereka ini diberi hidayah oleh Allah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu kira-kira Mas. Jadi apa ya? Faktor waktu juga lah. Ya mudah-mudahan Allah belum menutup kolbunya ya. Kalau sudah menutup kolbunya ya mohon maaf itu. Ini kok kayaknya Pak tenang-tenang saja antara TNI dan Polri itu, padahal situasi sekarang itu sebetulnya situasi yang gawat. Dan kami sebagai masyarakat ya memohon kepada aparat keamanan baik itu TNI dan Polri untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang pernah Rizik lakukan. Jadi untuk membungkam jangan terlalu sombong, dia nurut di Indonesia, dia makan di Indonesia, tapi dengan bangsa Indonesia dia itu menginjak-injak harkat dan martabatnya. Ya, itu ranahnya aparat ya. Aparat TNI Polri. Tetapi saya percaya TNI Polri atau Polri TNI ini punya acuan, punya SOP tersendiri. Pada saatnya nanti juga pasti akan melakukan satu keputusan. Pasti. Dan memang ini situasinya sudah tidak kondusif sebenarnya ini. Kalau Indonesia dikatakan tidak baik-baik saja ya memang kita akui memang tidak baik-baik saja. Memang ini Bapak Presiden juga harus mendengar suara-suara bawah yang seperti ini. Beliau pembantunya banyak, mudah-mudahan Bapak Prabowo juga mendengar ini, segera melakukan pembenahan. Karena apa? Karena ternyata di kabinet ini juga bukan sesuatu yang mudah kita lihat, kita hanya bisa mudah melihat, artinya begitu. Tapi mungkin beliau kan cukup pelik untuk memikirkan ke sana. Tapi mudah-mudahan TNI Polri, Bapak Prabowo segera mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengambil keputusan lah supaya ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Saya kira begitu. Semoga saja pribumi Pangkep ini untuk menyadarkan para Kanbah Alawi agar sadar bahwa kami pribumi ini tidak mudah untuk dibodohi, tidak mudah untuk diinjak-injak, dan tidak takut untuk melawan apabila sudah keterlaluan. Bagi kami orang pribumi hanya ada satu, hidup mulia atau mati syahid untuk membela NKRI. Itu dengan cukup sekian Pak Kiai, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Kiai panjang umur dan kesehatan. Semoga muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.